Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang berada di rumah saya. Saya rindu untuk berbagi firman Tuhan. Saya percaya setiap waktu dan kesempatan ketika kita pergunakan sebaik mungkin bisa menjadi berkat. Saudara, saat ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1. Demikian bunyinya, nyanyian ziarah Daud. Alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan supaya tercipta kerukunan, baik di dalam keluarga, di dalam tubuh Kristus, di tengah-tengah komunitas dimanapun kita berada. Ada satu ungkapan yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan kata lain, ungkapan itu ingin menegaskan bahwa kesatuan itu memiliki khasiat, manfaat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Di dalam kesatuan ada kekuatan, di dalam kesatuan ada kekokohan, dan di dalam kesatuan bisa membawa dan menghadirkan mujizat dalam hidup kita. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1, alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Kerukunan ini menjadi kerinduan dan isi hati Bapa. Itu jelas terlihat ketika Yesus belum naik ke surga, berdoa di dalam Yohanes pasal 17. Di sana dikatakan bagaimana Yesus berdoa supaya adanya kesatuan bagi murid-murid Kristus, bahkan bagi orang-orang yang percaya sesudah Kristus sebelum dia naik ke surga. Dan kerinduan Tuhan yang sama juga tetap berlaku dan tetap menjadi kehendaknya di akhir zaman ini. Kesatuan ini menjadi penting kalau kita menyadari ada banyak sekarang ini keluarga yang berantakan, keluarga yang sedang memiliki hubungan yang retak satu dengan yang lain. Apakah antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau di antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Dan itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak sungguh berbenah, maka hal itu juga bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan betapa Allah menghendaki kekompakan, kesatuan, dan kerukunan di antara komunitas, keluarga, atau dimanapun kita berada. Sekarang yang menjadi pemikiran berharga bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk merawat atau memelihara kerukunan di dalam komunitas kecil seperti keluarga. Kalau bisa saya perhatikan dalam firman Tuhan, coba kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12, dan saya akan bacakan dalam terjemahan sehari-hari. Dikatakan demikian, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti seluruh hukum Musa dan ajaran Nabi-Nabi. Di dalam bagian awal dikatakan, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Kunci untuk senantiasa merawat bahkan mewujudkan kerukunan, kesehatan, kekompakan di dalam sebuah keluarga atau komunitas, gereja, atau di tengah masyarakat. Maka yang pertama adalah kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita mesti menyingkirkan ego atau aku. Keegoan atau keakuan inilah yang menjadi musuh, yang menjadi akar
persoalan, menjadi akar dari permusuhan, akar perpecahan, akar ketidakrukunan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kekristenan menegaskan bukan sekedar dalam tataran Anda jangan mengganggu saya, maka saya tidak akan mengganggu Anda. Pernyataan seperti ini adalah pasif. Tetapi inti mendasar kasih dalam kekristenan adalah sebelum kita merindukan orang lain untuk berbuat sesuatu kepada kita, tentu yang kita harapkan dan rindukan orang lain berbuat kepada kita adalah hal-hal yang baik dan positif, bukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang jahat. Kalau kita merindukan supaya orang lain memperhatikan kita, maka mulailah dari diri kita untuk memperhatikan. Ketika kita rindu orang lain mengasihi kita, mulailah praktikkan kasih itu dari diri kita sendiri. Jangan menunggu. Mulailah dari diri sendiri. Ketika kita ingin ditolong oleh orang lain, maka belajarlah memulai dari diri sendiri untuk menolong. Ini penting. Jadi intinya dimulai dari diri sendiri, bukan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu kepada diri kita tanpa kita memiliki sebuah semangat dan komitmen. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ingat ya, resep pertama untuk merawat, memelihara, bahkan mewujudkan kerukunan dalam kehidupan kita di bidang manapun, mulailah dari diri sendiri. Jangan menunggu orang lain melakukan dulu baru kita lakukan. Tidak, dari diri kita sendiri. Hal itu nanti akan memiliki dampak yang besar, pengaruh yang luas ketika kita praktikkan seperti itu. Dan yang kedua, saya perhatikan kita perlu mencontoh atau meneladani kehidupan Kristus. Coba lihat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Saudara, untuk merawat, memelihara, dan mewujudkan kerukunan dalam bidang manapun dalam hidup kita, maka selain pertama memulai dari diri sendiri, yang kedua, milikilah kerendahan hati yang menjadi penyebab utama dari sebuah perpecahan, permusuhan, keterpisahan antara satu dengan yang lain adalah keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, dan kecongkakan kita. Kesombongan selalu menjadi musuh dari kerukunan dan kesatuan. Oleh karena itu, di sini Yesus memberikan satu contoh yang sangat sederhana, dan kita perlu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita perlu memiliki jiwa seperti Kristus. Apa itu? Kalau kita mengerti dan menyadari betapa Kristus di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka ini menunjukkan eksistensi Kristus sebelum menjadi manusia adalah firman. Dengan firmanlah Allah mencipta segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa firman. Artinya kedudukannya sangat tinggi, mulia, agung di sorga. Tapi dia rela merendahkan dirinya menjadi hamba, menjadi serupa dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini perendahan yang sangat luar biasa. Saudara, apa dampak yang terjadi akibat dari kerelaan Kristus merendahkan diri sedemikian rupa? Surga dan bumi yang tadinya bermusuhan, tidak ada kesatuan, maka surga dan bumi pun bisa dipersatukan. Manusia dari dunia yang berdosa bisa disatukan dengan surga oleh karena karya Kristus yang rela merendahkan diri sampai mati. Akan dikatakan di sini,
peninggian pemulihan Kristus tidak bisa lepas daripada yang punya kerelaan merendahkan hati. Ini kunci yang selalu diulang-ulang oleh Yesus dalam kitab Injil. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ini perlu untuk kita pikirkan bersama, saudara-saudara. Jadi mari tinggalkan sikap sombong angkuh dalam diri kita. Sadari siapa diri kita dan bukalah hati kita dialiri oleh Roh Kudus, sehingga roh kerendahan hatilah yang muncul dalam kehidupan kita. Kalau ada kerendahan hati, masalah yang sukar bisa menjadi mudah, masalah yang kecil bisa dijadikan. Tapi kalau ada kesombongan, perkara kecil bisa diperbesar-besar sehingga menjadi semakin runyam, kompleks seperti benang kusut dan susah untuk diselesaikan. Tapi dengan adanya kerendahan hati, percaya, masalah yang besar bisa menjadi kecil, masalah yang kecil bisa ditiadakan karena ada kerendahan hati. Dan yang ketiga, bagaimana memelihara dan merawat kerukunan serta mewujudkan kerukunan senantiasa langgeng, tetap berdiri tegak dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk memperhatikan dalam Kolose 3 ayat 14. Saya baca dalam terjemahan sehari-hari. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi, sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya sehingga menjadi sempurna. Dalam terjemahan baru disebut, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dalam hati. Kita sudah memulai dari diri sendiri, kita sudah memiliki kerendahan hati, maka itu juga diikat dengan kasih agape, kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus, kasih tanpa pamrih, kasih yang murni, kasih yang terutama, kasih yang terbesar. Kalau kasih Allah yang diam dalam hidup kita dan kasih yang kita miliki itu tentunya tidak mungkin untuk kalangan sendiri. Kasih itu pasti kita sebar kepada orang-orang lain. Kasih itu pasti dinikmati dan dialami oleh orang lain sekitar kita. Ingat, kasihlah yang mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Ketika kita hidup dalam kasih, ketika kasih Allah melimpah dalam hidup kita, maka tidak akan mungkin ada perpecahan, tidak akan mungkin ada permusuhan. Dan kalaupun ada, mungkin kesalahpahaman satu dengan yang lain. Tetapi dengan kasih Allah yang mengadiri bahkan membanjiri hati kita, kasih itu membuat kita rela untuk berkorban. Kasih itu membuat kita rela untuk mengampuni satu dengan yang lain. Yang mau saya sampaikan adalah merawat dan memelihara kerukunan serta mewujudkan kerukunan dalam hidup kita. Maka yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Yang kedua, memiliki sikap dan hati. Yang ketiga, kenakanlah kasih